Tadi malam saya melihat masih ada saja orang yang bermain-main dengan firman Tuhan. Oh, hari pertama tamasya di neraka. Saudara, engkau mau membuat konten supaya terkenal, silakan. Tidak ada yang melarang. Tetapi kalau engkau membuat konten tamasya di neraka, itu adalah penghinaan terbesar di abad ini untuk kebenaran firman Tuhan. Yang Tuhan mau kita, untuk kita ada rasa takut kalau kita masuk di api neraka. Karena kalau sudah ada di api neraka, tidak ada lagi pertobatan, tidak ada lagi pemulihan, tidak ada lagi pertolongan, tetapi siksaan yang kekal untuk selama-lamanya. Tema firman Tuhan, naikkan level penginjilanmu. Amin. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Tuhan mau kita di hari-hari ini untuk menaikkan level penginjilanmu. Ayat yang menjadi dasar firman Tuhan, Matius 24 ayat yang ke-14. Ini dasar firman Tuhan. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Ada penghargaan di sorga. Ketika konten yang saya katakan tadi, hari pertama di tamasya, bertamasya di neraka, saya langsung orang pertama yang komen, hati-hati, hati-hati, jangan sampai kita pada hari penghakiman, kita akan menjadi orang ranking pertama yang dilempar di api neraka. Ranking pertama dilempar. Dan mari kita jadikan media sosial sebagai mimbar penginjilan. Oke, kita sibuk bekerja, tidak ada yang larang. Tetapi sesibuk-sibuknya kita bekerja, usahakan kita praktekkan firman Tuhan ini. Saya baca, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya, barulah tiba hari kiamat. Tuhan sangat rindu kita menjadi partnernya Allah. Tuhan rindu kita menjadi agen keselamatan. Kalau sekarang ini mungkin 0,000,1 orang yang terlibat di dalam penginjilan. Salah besar kalau kita berkata, oh, penginjilan kan tugas pendeta-pendeta, tugas pastor-pastor Katolik, tugas pendeta-pendeta GKI, tugas pendeta-pendeta Advent. Tidak, salah besar. Tetapi setiap orang, kalau boleh kita menaikkan level penginjilan. Lewat cara apa? Status kita. Kalau boleh bukan status berkelahi dengan suami, kita naikkan status. Berkelahi dengan tetangga, kita naikkan status. Tetapi status-status, bagaimana mujizat Tuhan terjadi, bagaimana kesembuhan Tuhan kerjakan, bagaimana pekerjaan Tuhan berikan, bagaimana kita bisa berhasil, bagaimana kita bisa masuk di bulan pertengahan tahun bulan Juni ini. Dan banyak hal. Naikkan penginjilanmu, level penginjilanmu. Dan apa yang dikagumi Allah dibenci, apa yang dikagumi manusia dibenci Allah. Jangan sampai yang kita share, yang kita bagikan, karena kita favorit pendeta Debbie,
yang kita share, yang kita bagikan, Pendeta Marcel Sairang. Oh, karena dia ganteng, saya bagikan firman-Nya. Saya sangat terkagum dengan kegantengannya. Oh, itu juga dibenci Allah. Kata firman Tuhan, apa yang dikagum manusia, dibenci Allah. Dan Ibrani 11 ayat 6, Tuhan memberikan upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Mencari lewat apa? Lewat kita terlibat. Usahakan kalau kita jangan cuma stiker, kalau boleh ada kalimat, kalau boleh jadi satu kalimat. Kalau dulu cuma stiker, cuma jempol, cuma 5 jari, cuma love. Kita ada love, ada kalimat-kalimat. Amin, firman Tuhan sangat memberkati. Mari kita bertobat. Kita dukung firman Tuhan ini. Tidak kebetulan engkau mendengar khotbah ini. Tidak kebetulan engkau mendengar firman Tuhan ini. Berarti Allah mau kita sama-sama melayani di ladangnya Tuhan. Manusia 8 miliar di muka bumi, 8 miliar lebih. Kalau boleh 8 miliar lebih melayani Tuhan. Tetapi yang sekarang yang terjadi, yang terlibat itu 0,000,0,1. Terlalu sedikit. Orang takut untuk mau keluar pulsa data. Apalagi yang pakai wifi, saya selalu ulang-ulang. Engkau dituntut banyak hal. Karena HP-mu sudah memakai wifi. Engkau mau bagikan 100, engkau mau bagikan 1000 khotbah, engkau mau bagikan 1 juta khotbah. Yang bayar biasa. Seperti kami 400-an ya Ibu Gembala. 400-an kami bayar setiap bulan. Kami mau bagikan berapa banyak, kami mau posting berapa banyak, 400-an per bulan. Ini adalah kesempatan. Zaman sekarang ini adalah zaman di mana Injil paling murah sedunia. Injil paling murah di muka bumi. Kalau tahun-tahun 80-an, kalau ada KKR di Makassar, di Manado tidak bisa lihat. Kalau ada KKR di Manado, di Makassar tidak bisa lihat. Amin. Di tahun-tahun 70-an, di tahun-tahun 80-an. Tetapi di zaman 2025 ini, ada KKR di Stadion Lukas NMB oleh Gereja Mawar Saron, sudah bisa dilihat oleh seluruh dunia. Penginjilan sangat murah. Penginjilan sangat gampang. Bahkan firman Tuhan berkata, kamu akan mendengar deru-deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Israel di Jumat dini hari menyerang Iran. Ini bukan kabar biasa. Iran bersumpah akan membalas petinggi-petinggi mereka yang meninggal. 2 ahli nuklir, 1 panglima TNI mereka. Kalau di Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, panglima tertinggi mati dalam serangan. Kalau ini mereka balas serang menyerang, bahkan orang sudah komentar, ada memprediksikan perang dunia ketiga. Apalagi kalau di antara dua negara ini sudah mengeluarkan senjata nuklir, berarti hari kiamat semakin dipercepat oleh Tuhan. Karena apa? Alkitab sendiri yang mencatat, seandainya waktu tidak dipersingkat, orang-orang pilihan tidak akan selamat. Ibrani 11 ayat 6. Tuhan memberikan upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Mari kita naikkan level penginjilan. Jangan takut untuk kita mau berkorban pulsa data bagi yang punya pulsa data, apalagi yang punya wifi. Oh, Allah akan tuntut. Karena firman Tuhan berkata, kamu semakin banyak tahu, semakin dituntut oleh Tuhan. Dan buang fanatik
gereja, buang fanatik denominasi. Itu akan menghambat pertumbuhan rohanimu dan akan menghambat berkat-berkatmu. Karena setiap orang pasti mau diberkati dengan luar biasa. Masakan di dunia ini, kalau orang yang lembur di tukang, lembur di kantor, oh gajinya tinggi, gede, lebih gede dari gaji standar. Bagaimana dengan Tuhan? Ini adalah kerinduan Allah, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi banyak bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Angkat tanganmu, mari kita terlibat bersama-sama. Amin. Angkat tanganmu, mari kita bergandengan tangan bersama-sama. Share firman Tuhan ini, bagikan firman Tuhan ini, topang kami. Saudara, tidak semua orang bisa jadi pengkhotbah seperti kami, karena basic kami hamba Tuhan. Tetapi menjadi penginjil tidak harus pendeta, tidak harus sekolah Alkitab. Saudara yang membagikan, saudara menjadi penginjil-penginjil di akhir zaman. Dan itu sangat bernilai. Surga akan memberikan penghargaan kepadamu. Berbahagialah yang suka membagikan firman, yang suka mempraktikkan firman, yang suka menopang gerejamu. Ketika ditunjuk oleh pendetamu, diberikan tugas, mari kita berkata, siap Pak Pendeta, siap Pastor, saya siap melakukan tugas gereja. Apapun, sekecil apapun tugas yang dipercayakan, mari kita berkata, saya siap Tuhan, saya mau kerja dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus memberkati semua yang ada di channel ini, semua yang menonton di TikTok ini. Tuhan memberkati.